Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 4 pada mata kuliah Teknik Fondasi 2, kode seksi 1503600069 yang beranggotakan saya sendiri, Andrian Arbisaya dengan NIM 1503621064. Kemudian ada Daniel Valentino dengan NIM 1503621070. Selanjutnya ada Hana Margandana Putri dengan NIM 1503621065. Kemudian ada Nizar Fauzan dengan NIM 1503621072. Dan yang terakhir ada Aditya Fajar Hidayat dengan NIM 1503621060. Oke, selanjutnya masuk ke pengertian dan penjelasan mengenai pondasi dalam. Pondasi dalam lebih umum dipilih untuk membuat konstruksi berskala besar yang membutuhkan struktur lebih kuat. Sesuai namanya, pondasi dalam berarti tiang panjang pondasi ditanam lebih dan hingga menyentuh tanah keras. Proses penanaman ini pun membutuhkan alat berat atau mesin khusus. Pondasi dalam adalah jenis pondasi yang dipilih untuk memindahkan beban bangunan lebih jauh ke dalam tanah. Artinya, pondasi ini memiliki kekuatan struktur yang lebih terjamin dan lebih aman. Kedalaman pondasi jenis ini jauh melebihi pondasi dangkal. Jadi, biaya pembuatan pondasi dalam umumnya lebih tinggi dan mahal daripada pondasi dangkal. Proses konstruksi juga sedikit lebih rumit karena membutuhkan alat berat. Namun, keunggulan pondasi ini adalah struktur yang jauh lebih kuat untuk menopang beban berat. Pondasi dalam juga umum digunakan dalam pembangunan konstruksi berskala besar. Sedangkan kekurangannya, pondasi dalam membutuhkan tenaga kerja khusus dengan keterampilan teruji. Prosedur konstruksi pondasi dalam juga lebih rumit, lebih lama, dan mungkin tidak begitu fleksibel. Biasanya digunakan jenis pondasi dalam terbagi lagi menjadi dua, yaitu pondasi tiang pancang dan pondasi bore pile. Di antara beberapa jenis pondasi di atas, yang paling umum digunakan adalah pondasi tiang pancang. Nah, tiang pancang sendiri adalah jenis pondasi berbentuk silinder panjang yang terbuat dari bahan kuat dan biasanya dari beton. Selanjutnya, tiang pancang ditanam ke dalam tanah untuk menjadi penopang struktur yang dibangun di atasnya. Fungsi tiang pancang adalah menyalurkan beban bangunan ke dalam lapisan keras batuan atau tanah dengan daya dukung tinggi di lapisan dalamnya. Fondasi ini lebih tahan terhadap erosi dan pergeseran atau gerusan tanah. Tiang pancang harus dibuat terlebih dahulu di permukaan tanah, baru setelahnya ditanam ke dalam tanah menggunakan pergerak tiang pancang atau palu besar bermesin. Pukulan dilakukan berulang-ulang untuk menanamkan tiang semakin dalam. Tiang pancang harus ditanam ke dalam tanah sampai mencapai titik tolak, yaitu ketika tiang tersebut tidak lagi bisa dipalu lebih dalam ke dalam tanah. Metode ini ideal karena tidak sampai merusak atau mengganggu tanah pendukung di sekitarnya, sehingga menghasilkan daya dukung yang sangat tinggi. Tiang pancang juga dibagi ke dalam beberapa kategori, bentuk dan komposisi. Itu yang pertama tiang pancang beton, yang kedua tiang baja, yang ketiga itu besi H, selanjutnya itu beton heksagonal, dan yang selanjutnya komposit, yaitu gabungan dari besi H dan beton. Dan yang terakhir adalah tiang balok dan kayu kuat. Oke, kemudian kita akan membahas tentang cara menghitung biaya pondasi galian tanah dan pasangan batu kosong. Nah, di sini untuk perhitungan biaya pondasi galian tanah dan pasangan batu kosong, pertama-tama itu kita akan menggunakan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Nah, di sini kita punya contoh galian tanah 1 meter kubik dengan kedalaman 1 meter. Maka didapati 1 kali 0,7 dikali 1 sama dengan 0,7 meter kubik. Dengan uraian sama dengan koefisien dikali volume sama dengan jumlah satuan. Di mana kita analogikan tenaga pekerja yang digunakan yaitu ada tukang dan juga mandor. Maka untuk tukang di sini kita pakai biaya upah dikali volume, maka sama dengan 0,750 dikali 0,7 meter kubik sama dengan 0,525 berdasarkan operation hour. Selanjutnya yang untuk mandor sendiri itu biaya upah kali volume sama dengan 0,025 dikali 0,7 meter kubik sama dengan 0,0175
berdasarkan operation hour. Kemudian di sini untuk pekerjaan pasangan batu kosong atau M-stamping juga tidak jauh berbeda ya dari galian tanah sebelumnya. Hanya saja ditambahkan dengan biaya upah pekerja tambahan, yaitu kepala tukang dan pekerja dan juga bahan material. Maka perhitungannya di sini ada kepala tukang sama dengan biaya upah kali volume, yaitu 0,039 dikali 0,7 meter kubik sama dengan 0,0273 berdasarkan operation hour. Kemudian untuk tukang di sini biaya upah kali volume sama dengan 0,390 dikali 0,7 meter kubik sama dengan 0,273 berdasarkan operation hour. Selanjutnya untuk pekerja di sini kita dapati 0,780 dikali 0,7 meter kubik sama dengan 0,546 berdasarkan operation hour. Dan yang terakhir di sini untuk mandor kita dapati 0,039 biaya upah dikali 0,7 meter kubik volume sama dengan 0,0273 berdasarkan operation hour. Oke, untuk perhitungan biaya bahannya kita pakai di sini ada batu belah atau batu kali sama dengan 1,200 dikali 0,07 meter kubik sama dengan 0,084 meter kubik. Yang kedua di sini ada pasir uruk sama dengan 0,432 dikali 0,07 meter kubik sama dengan 0,0324 meter kubik. Untuk strategi ini menghitung biaya pondasi galian tanah dan pasangan batu kosong. Oke, selanjutnya kita masuk di cara menghitung biaya pondasi batu kali. Nah, di mana dalam perhitungan biaya pondasi jenis batu kali, kisaran harganya yaitu sangat bervariatif yang disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya ada biaya material, biaya tukang, dan juga sebagainya. Kemudian kita ambil contoh saja, di mana sebuah daerah kawasan tertentu dengan harga bahan dan juga material gabungan berkisar seharga Rp800.000. Nah, maka harga bahan Rp800.000 dikali panjang galian pondasi. Kemudian tahap selanjutnya yaitu hitung volume berdasarkan ukuran pondasi yang dikerjakan. Baik, selanjutnya dengan hitung volume dan biaya yang dibutuhkan berdasarkan ukuran pondasi, yaitu dengan contoh di mana panjang penampang atas atau A sama dengan 0,3 meter. Kemudian penampang bawah yaitu B sama dengan 0,5 meter. Dan tingginya adalah 0,4 meter. Nah, untuk mengerjakan contoh di atas, kita memiliki rumus yaitu setengah dikali buka kurung A tambah B tutup kurung dikali T. Nah, langsung saja kita masukkan, di mana setengah dikalikan dengan A-nya itu adalah penampang atas yang adalah 0,3. Kemudian yang B-nya adalah penampang bawah yaitu 0,5. Kemudian dikali tinggi. Dan dapat dihasilkan yaitu 0,16 meter kubik. Anggap saja 1 kubik fondasi biayanya Rp800.000. Maka Rp800.000 tersebut dikalikan dengan 0,6 meter kubik. Dapat dihasilkan yaitu 128.000 per meter. Nah, jadi begitulah perkiraan cara menghitung biaya pondasi batu kali. Biaya yang dihitung belum biaya tenaga kerja seperti mandor, kepala tukang, dan juga serta pekerja. Untuk selanjutnya kita akan menghitung perhitungan untuk urukan kembali bekas galian. Nah, pertama untuk rumus yang digunakan dalam pekerjaan ini yaitu total volume galian dibagi 3 yaitu sama dengan 0,49 meter persegi dibagi 3 atau sama dengan 0,163 meter kubik. Nah, kemudian analisa yang digunakan untuk pekerjaan ini adalah pengurukan kembali 1 meter kubik galian tanah yang jika diuraikan sama dengan koefisien dikali volume sama dengan jumlah satuan. Nah, untuk selanjutnya kita menghitung untuk tenaga kerjanya, di mana pekerja itu sama dengan 0,500 dikali 0,163 meter per kubik
yaitu sama dengan 0,0815 OH atau orang per hari. Nah, untuk menghitung mandor pun sama, kita menggunakan 0,050 dikali 0,163 meter kubik, yaitu sama dengan 0,00815 orang per hari. Nah, berikut itu adalah penjelasan dari kelompok kami terkait analisa biaya pelaksanaan fondasi dalam. Nah, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.